Dalam banyak hadis yang dijelaskan para ulama itu semua masalah berbentuk ilmu kita ini apa? Dalam banyak hadis dari para ulama dan menjadi perilaku ini kenapa? Sebagai umul kitab kenapa? Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adiluka bikanzil Quran atau bi umbil Quran. Dan itu ala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ya. Ini rumana ya. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun jadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali diinginkan bapak untuk ijazah kanging dia Hamid, kanging guru-gurunya kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kalau akan tentang mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya ya, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah.
Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi hamida muji ini sapa napa abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau apa? Syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah mboten nanti istighfar. Kalau termasuk ulama sing istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Mboten hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi? Tiga Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Ada raja di Cekno. Nah, mau hormat nanti apa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini banyak. Apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau balen. Ini benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kuti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kata sengkala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi juga kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah bismillah.
Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Kusnan ya? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mereka wiridan model kayak Kusnan itu jangan anania ya. Ini sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana. Makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Iya. Wes ngono aja umat-umatan. Lagi tidur, lagi rezeki muni hamidullah, dalan lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa ma qadaru wa haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti buat ngertat hadis tadi Nabi hamidullah tetap waktu bukan semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Muni astaghfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane hazim nasi nanti sepura nang swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan surat apa ya? Kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Isi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau lagu dengan neraka dimuji terus. Memang terus Gusti kula nggih jaga. Oh, neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak baik pangeran. Lha kuwi tak lebokno neraka dimuji aku. Lha napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula jenengan nggih muji, kula neraka nggih boten nenten apa? Kalau lah perasaan yang ngoten, sebagai orang alim perasaan gua. Umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga banda, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut, lalu Pak nyembah aku, memuji aku, mungkin yang rokok. Oh, jadi malah diterang pengiran. Nah, apa hubungannya? Mesti kalau yang rokok gak muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jenis kau lah, kita muji, apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam futur. Ke makam apa? Futur. Nah makam futur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena budu, wa iya kan. Kula namung nyembah jenengan, namung nyuwun tulung teng jenengan. Mulai perkara, anggere sebakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Anggere nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Lah
tahu dibari Maliki Yaumiddin. Mergo gak nyuwun tuwa niku mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling-eling. Lan kula nu bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji. Kula ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fikir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, kados kula ini misalnya ditekir sing ben kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa? Mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allama al-Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat jadi duit, sing seneng jabat jadi nikmat jabatan, seneng wedoan nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya, sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, nek omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Ya rumono tenan. Mau kowe kaji ping 100 ya, apa ya anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i fallatu proban wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur be nikmatku, ora usah nganggep aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek akeh kon golek pangeran. Kok sama karo bumiku. Ketika kok tiga ruhin barang ditampung di kira oleh. Ancaman pada zina, tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina la yu'minuna ma wa ilahan akhar wa la yaquluna nafsal lati harrama wa illa bil haqqi wa la yasmi. Sampai wa ma fal dalika yal ko asaman terus yudu wa yakhudhu maran terus sampai isi ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak baik. Pokoke hukumnya pengenan baku. Walau kafar itu mina aja sih nopo. Lasa itu orang istisna itu orang ilaman tabah orang. Paham tuh, gue udah syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patong. Cocok rasa cocok gitu nopo. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain sakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asadi. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Siapa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai tadi kula latih.
Kulo sering berpiyambakan, sampai kulo jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kulo sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dididik santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri, wong aku dewa ini saya syukur enggak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih di situ tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisi ini bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengeran harus pakem, oleh apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kalau kandani, anak kulo kelas SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya begitu kita bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhdunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak? Kalau ngerasa di surga kita niki pas mulang, pas senang pengiran di surga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam monten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat nampa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik hubungan pulau dengan termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus saya ini Serawali, saya kena dinut misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane markai iki. Wong penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mesti dia makhluk pengiran tenan. Saya kita pusat sana koyo pangeran omongane penting. Wah. Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Pulau ini ulama paling biasa-biasa mohon. Masalah tauhid pulau ini pakem. Mana biar pulau bagi ikutan wiridan seru CPD pulau masalah klasmen. Oh, dia ni kakak pulau. Tak wiridan pengiran di pulau. Saya mulai ngaji ni kemarin ni jadi pulau ni buat apa? Nak wiridan pulau tu buat. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ono ulama kecuali wali. Ulama apa ora wali wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi.
Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara dari kamu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang ngenteni mertuanya opo. Lha pangeran kok disel mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing ngledekno. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa kan. Soal apa yang makin dan pengiran ngomong uang apiahnya dia. Soal sakit itu uang dan pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh dia ini? Hormat ke umum bintiur. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin bilai wali. Gue juga loh, aku mulang gue orang pernah nunggu mantu kiai, mereka perintah penjara. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim butuh apa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kalau bolak-balik guyon. Aku ini ulama sirah Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan Nabi. Ketara nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jarahu, fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliyat muslim. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik muanarabar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital asrota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat untuk parani barang lopo. Sekarang juga dimulai terus. Berapa sampai ngono? Wah, gua makom dulu gak dulu namanya gak itu kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa hauna wa yusiru ila sadri salah satu mas. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hauna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senangnya ngenteni di duwe, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujone ramah, ngenteni repot. Itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, keselan gue. Pak be, anak gue kesel. Senang ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang janggal. Besok politiknya wes gerem. Gue biasa. Apa senengnya kok repot, pakaian kamu. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jadi pengeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang kalau lagi kadang-kadang koalisi. Makanya lewat ngaji ini, Pak Joni ini menggawe uritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah asing 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehamba. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka.
Ini penting kula terus. Mergo menungso iku ning donya malah ibut mau dolanan. Dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai menungso nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi saisa-isane wong ngekek imangan mergo sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Lah Bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi ya bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sak dhuwure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini terus. Kenal menteri. Kantor. Satu kali. Ada baru. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham ya, spontannya lihat Allah. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana miru billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana miru billahi wal yaumil akhir paling krim sama kita matur nuwun mbek menteri tidak. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Kira-kira ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Kira-kira wae pangeran ra dagem napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi mbek kiai-kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter masjid no ikhlas. Umpama ora ikhlas kula ora wani nyai iki. Kemarin nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang no ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Dadak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang dari. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat nanging jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak patrono jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepengin swarga, dadak ngajono proposal barang iki swarga. Dadak repot. Menisan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak ibadah swarga barang dadak repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul adliman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah berjalu nyoba, kowe wis kan baik dan waras tawaran. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit 1 miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang hadiah kula. Mergo dagang iso sebenarnya. Lho iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadihno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditul. Itu. Ya apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki wis gawe yo apa? Lho waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nanti dari singaran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah, misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah.
Sebab itu nggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Nggak ada bakat amil itu, nggak ada. Pokoknya kulo-kulo dihilangkan. Malah ada orang wiridan kok. Nggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil itu misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival. Paham ya? Terus orang Allah nih buat dia ya malam. Kok kondang bisa nggak dia pengiran? Lalu kesaksian wes ngono sing disebut syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul mesti kau imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo hadunah. Kowe wis apa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngertakno mesti kok imam mesti adil mesti bener. Mergo fa inna la haula wala quwata illa billah. Amalane kan Nabi nak muji la haula tak ngamek. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil asy. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange apa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono kan roh nak versi terang kan. Bola-bola Indonesia yo rutini. Rutinitas. Mulane kan Nabi begitu muji sampai la haula wala quwata illa billah kanjun minggu apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sedanten nganggep kulo tetap ahlul Quran maklum. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alamul Quran apa? Mak kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini loh, aku dapat sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai orang suka loh. Mereka ditetir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulan, paham ya? Ya kira-kira jadi ulama orang suka keren di, keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Koi rukun apa? Mantap alam aku apa? Wala. Ini kita perlu kalian Quran menggeni baca niki kalau mau surat Quran ini bareng nanti Quran di mau nanti buatan gak mau Fatihah baca niku mungkin kalau pas mungkin Fatihah pun satu ya. Tapi gini wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh arti nih pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah apa? Surat Tuhan itu surat 16. Yes, 16. Ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca tentang aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nasib surat Tuhan sial populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin itu ngomong ini. Populer apa? Pulau populer gue bedak mati. Kalau surat ayat, cocokan ya podo larane, podo apa? Podo larane menyekak. Orang pede amal lo, untuk jadi akidah tapi gue bedak apa? Mati. Ya kalau sudah bener ya, akhirnya podo apa? Mungkin itu 16 yang bagi deh. Al-Fatihah. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ أنا ربك قال أهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى
Wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'al. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala ya 'asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya ma'arif qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf tan'iduha siratal ula wa hum yadahila janahi wa tasrufu amin ghairisu in ayatan ukhra binuriyaka min ayatin al-mudo infajila fir'auna innahu tawwab qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu waj'al li waziran min ahli harun akhi ustud bihi asri wa asrif fi amri kay nusabbihaka katsira wa nazkuruka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id awhayna ila utika ma yuha adikti fi kitabi qabli fihi kullum falyum kisaqil ya'khudhu aduwwul li wa aduwlah wal qaitu alayhi fatamni wa tus'ala ini isamsi duka taqulu hal adullukum ala majrul farja'na ila utika kaita wala faqalna nafsan falajna kam anna sukuna fala bi fasinina fi ahli majalis man ta'ala qadariya Musa wa ta'atu bi nafsi kaban wa abuka bi ayati wala tanyaku ila qaitahu lahu qawlan layina la'allahu yatazakkaru ayyasa qala rabbana inna laqafu ayyafru ta'alina aw ayyatu qala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyau faqula inna rasula rabbika fa'alna bani isra'ila la tu'adzibun qadinaka bi ayatin rabbik wa salamu ala man ittaba'al huda inna batuqiya ilaina nal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla qala alhamdulillah ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa alladhi ja'ala lakum wa khalaqa lakum fiha wa fa akhrajna bihi azwajan min nabatin qulu wa aw an'amakum fi dzal ayatin minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba falana diannaka bi sihrin mislihi fas'al bainana wa bainal mau'izal la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa qala mau'idukum yawmuz zinati wa ayyuhsaran naduha fatawalla fir'aun fajama'a sumata qala Musa wa ilakum la tasharu wa wa kaliban fa yushitakum fi azab wa qad khaba man iftara fatanazahu amrahum bainahum asarun naswa qalu hadani la sadiran li بطريقة مثلى فأتبعوا كيدكم ثم أتوا الصفا وقد أفلح اليوم من فعل قالوا يا موسى إما أن تكون أولا من القى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من ذكرهم أنها تسعى فوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم ولو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولنصرفنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى قالوا لن نصبر على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض كما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أسرفتنا عليه من الذنب والله خير وأنه من يشرب فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يجزون من تشاء
Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la taqafu tarakaw wa la takhsha wasra'u wa tashabbu ma khashiyahum wa dhalla fir'aunu ma maru ya bani Israila qad ja'akum ta'ankum wa wa'adnakum janibatul kamar wa tasallatu wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra qala wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa 'amila shalihan wa ma 'ajalaka an qawmika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajibu ilayka rabbi tarda qala fa inna fatanna qawmaka ba'dika wa adallahu misami qala ya qawmi alam ya'tikum rabbukum wa'ada afatala 'alaykum ahda maratum ayakhilla 'alaykum ghadakum rabbukum fa'akhlaftum wa'idi qalu ma aslahna ma'idaka bimalkina wa la kunna uzara misana biqawmi faqadabta فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار قالوا هذا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لا تتبعنا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في الجنة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نفعل وقد آتينا من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحشر يوم القيامة خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون يقولون طريقة إلى يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يومئذ لا تسمع شفاعة إلا من أذن الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزنا وذلك أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه لعلهم يتقون أو يتقون فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما وعدنا وقد أجناك أن محمد رسول الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فنسقط إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تضحى وأثبت إليه الشيطان قال يا آدم ولا تدرك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فقتلهما سواءهما ويصبحان فلما نكما نزلت قال ومن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيناها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة فلم يأت لهم كما أهلكنا قبلهم ولولا كلمة
Rahmatan sabaqat rabbika laka al-jannah wa jannah wa ala ma yakun wa min ana al-layli fatabbi wa atrafa an-nahari la'allaka tawsal wa la tamuddanna 'aynan ila ma mata'na bihi wa tamshara hayatina linafsina wa rizqu rabbika khairun wa amur ahlaka bis salati wa tasbih 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu بينات ما في صدورنا ولو أننا أهلكنا بالعذاب من قبل قال ربنا لو أرسلت إلينا رسلا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربص فنتربص فسيعلمون من أصاب السوء ومن Ini jenis ini. Ini mencari apa? Alhamdulillah, masya Allah. Al-Fatihah. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin.